15 September 1945. Sebelum Tunku Hasan Muhammad diteror memberontak terhadap Republik Indonesia, Tunku Muhammad Daud Cumbuk sudah melakukannya. Namun sayang, gerakan yang dilakukan oleh Muhammad Daud Cumbuk ditumpaskan oleh Republikan sejati tanpa bantuan dari Batavia. Artinya, pemberontakan terhadap Republik Indonesia itu ditumpaskan oleh putra Aceh sendiri. Hasan Diro dan gurunya Tengku Muhammad Daud Bereih adalah orang yang sangat gigih mempertahankan jabang bayi Indonesia merdeka yang baru berumur hitungan bulan itu. Fitnah terhadap Daud Cumbuk yang tidak pernah terbukti itu menjadikan Aceh sebahagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasan Diro akhirnya menjadi pemberontak separatis yang ingin mengembalikan Aceh kembali sebagai negara berdaulat. Sedangkan Muhammad Daud Bereih memberontak hanya ingin menggantikan Pancasila dengan syariat Islam serta menggantikan Imam Kartowiryo. Tengku Muhammad Daud Cumbuk Ule Balang dari desa Cumbuk yang lahir pada tahun 1910. Ia menentang kemerdekaan Republik Indonesia di Aceh. Pejuang kemerdekaan Republik Indonesia di Aceh dipimpin Syamaun Gaharu menyerbu markas Daud Cumbuk. Daud Cumbuk meninggal, dikenang sebagai peristiwa Cumbuk. Ini merupakan konflik pertama kali antara kelompok pro Republik Indonesia dengan penentangnya. Kelompok pro Republik Indonesia dimotori oleh PUSA, sedangkan penentang bergabung dengan RI dimotori oleh Ule Balang di daerah Pidi. Di daerah ini belakangan dikenal sebagai basis gerakan Aceh Merdeka setelah Hasan Diro ke luar negeri. Sebelumnya, pusat GAM di Pidi. Peristiwa ini sebenarnya anti klimaks dari pertentangan mereka sejak penjajahan Belanda. Akhirnya 1949, Daud Bereih bersikukuh untuk mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan beliau menggalangkan dana dari rakyat Aceh untuk membiayai pemerintah Republik Indonesia. Tempo 2 bulan saja terkumpul juta dolar US, sebanyak 250 dolar US disalurkan kepada Angkatan Perang Republik Indonesia. 50.000 dolar US untuk perkantoran Republik Indonesia, 100.000 dolar US untuk pengembalian pemerintah Republik Indonesia dari Jogja ke Jakarta, dan 1.000 US dolar diserahkan kepada pemerintah pusat melalui AA Maramis. Kemudian rakyat Aceh mengumpulkan 5 kg emas untuk membeli obligasi pemerintah untuk membiayai perwakilan Indonesia di Singapura, pendirian kedutaan besar Republik Indonesia di India, dan pembelian 2 pesawat terbang untuk transportasi pejabat Republik Indonesia. Maka sahlah Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.